Pilih ngejomblo atau jadi badut? Selamat datang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video uji integritas calon ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin periode 2021-2022. Uji integritas ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, yaitu para calon ketua akan menjawab pertanyaan wajib yang telah disampaikan oleh panitia SPA. Kemudian, di sesi kedua, para calon ketua akan menjawab pertanyaan pilihan, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hasil survei dari seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin melalui Instagram. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dzakir Muhammad Yafi. Saya berasal dari KPMJB, Angkatan 2018. Visi misi saya yaitu pertama, menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin menjadi organisasi yang lebih baik di masa yang akan datang dan menjadi penunjang di bidang akademis, menjadi penyalur aspirasi bagi masyarakat, meningkatkan potensi, serta menjadi pendorong najah. Untuk misi, yang pertama yaitu mendorong najah, yang kedua menunjang dalam bidang akademis, kemudian menjadikan Senat sebagai wadah pendorong najah, menjadikan Senat sebagai media penyalur aspirasi dan informasi, merealisasikan Usuluddin Mumtaz, Usuluddin Najah, dan Usuluddin Anti Rosip, dan bekerja sama dengan wafidin lain untuk membentuk tahlisan muqarrar najah imtihan. Beberapa program unggulan yang saya tawarkan, yang pertama yaitu membentuk tim tahlisan najah imtihan atau TNI bagi setiap tingkat. Yang kedua, merealisasikan GAR, Gerakan Anti Rosip, dan UN, Usuluddin Najah, dengan mengadakan bimbel intensif dan membentuk firqah-firqah najah. Dan yang terakhir yaitu mengadakan Usuluddin Sport Day, atau supaya menyehatkan mahasiswa dan menjalin silaturahmi bagi setiap mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari keluarga pelajar Jakarta, kedatangan 2018. Visi dan misi saya. Visi saya ingin menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin sebagai lembaga otonom yang mampu menghubungkan antara mahasiswa dengan kuliah serta menyediakan atau sebagai wadah dalam pengembangan diri dan serta mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dengan baik. Oh ya, misi saya ada beberapa. Misi saya pertama adalah menyambung silaturahmi dengan pihak kuliah agar terciptanya komunikasi yang baik dengan mahasiswa Indonesia. Yang kedua, menyediakan wadah, memberikan wadah kepada seluruh masyarakat mahasiswa Fakultas Usuluddin untuk mengembangkan dirinya serta menempuh kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan akses informasi dengan sistem yang baik agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Fakultas Usuluddin. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat agar meningkatkan indeks kenajahan para mahasiswa dengan baik. Program unggulan saya ada 2. Yang pertama adalah merealisasikan atau implementasi rancangan umum kaderisasi atau yang kita sebut dengan RUK, karena rancangan ini sangat penting untuk direalisasikan untuk menunjang kenajahan dan meningkatkan individu dari para mahasiswa. Yang kedua adalah membangun program yang berdasarkan dengan riset agar tetap tepat sasaran. Pertanyaan kepribadian yang pertama. Sebutkan tipe kepemimpinan Anda dalam 3 kata. Tipe kepemimpinan saya yang pertama yaitu ikhlas, mau berbuat, rela berkorban. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, berkarakter. Pertanyaan wajib yang pertama, apa yang akan menjadi standar acuan saudara
ketika akan membuat program kegiatan di masa bakti saudara nanti? Untuk standar acuan, yaitu yang pertama dengan menimbang maslahat jumhur. Kemudian merealisasikan sebuah kaidah usul fiqh, yaitu al-hifdzu al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu menjalankan program-program baik yang telah ada dan merenovasi atau merevisi, berinovasi dengan program-program yang belum sempurna. Jelas, pertama kita akan mengacu dengan ADART yang sudah ada. Karena semua harus mengacu ke sana, maka kita akan mengacu ke sana. Yang kedua, ada namanya Rancangan Umum Kaderisasi atau yang kita sebut RUK. Dan di sana terdapat kompetensi-kompetensi yang menunjang kenajahan mahasiswa dan untuk membentuk mahasiswa yang ideal. Maka kita harus angka baiknya untuk mengacu ke sana. Yang ketiga adalah riset. Jadi kita akan kita akan melakukan riset masalah apa saja yang ada dan kita carikan solusinya. Maka program itu akan mengacu ke sana agar tepat sasaran. Yang keempat adalah kita melihat program-program baik dari pengurus-pengurus sebelumnya agar kita bisa lanjutkan dan agar program baik ini tidak hilang dan tetap dilestarikan. Cukup. Pertanyaan wajib yang kedua. Ketika idealisme dan kepentingan organisasi berbenturan, bagaimana saudara akan menyikapinya? Contohnya, ketika ada agenda senat, misalkan rapat dan kegiatan kuliah bertabrakan di waktu yang sama, mana yang akan Anda dahulukan? Dan juga sebutkan alasannya. Untuk menyikapi kepentingan organisasi dan kuliah, yang pertama yang harus kita tinjau adalah memanage antara jadwal kuliah dan jadwal rapat dan mendahulukan yang aham daripada yang muhim. Seperti yang kita ketahui, kuliah adalah kepentingan primer, sedangkan rapat kepentingan sekunder bila dibandingkan dalam sebuah perbandingan yang sama. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita memanage supaya jadwal rapat tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah? Karena kita bisa memanage waktu tersebut bila kita pintar dalam memanagenya. Oleh karena itu, supaya tidak bertabrakan, karena semuanya yang satu muhim dan satu aham, berarti kita mendahulukan jadwal kuliah dan menambahkan jadwal rapat di luar jadwal kuliah, supaya dua-duanya dapat kita realisasikan dan dapat kita ikuti. Yang pertama, kita akan melihat skala prioritas. Karena seperti kita tahu bahwasannya belajar adalah tugas utama kita sebagai seorang mahasiswa, maka tugas ini harus dipenuhi dulu. Maka saya akan memilih untuk ketika kegiatan ini yang bertabrakan adalah kegiatan yang tidak memiliki urgensi yang sangat penting, maka saya akan mendahulukan kuliah dan apalagi hanya sekedar rapat. Ketika rapat, kita bisa mengatur jadwal bagaimana supaya tidak bertabrakan dengan kuliah. Dan apabila kegiatan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dan tidak bisa digantikan harinya dan memang harus bertabrakan dengan kuliah, maka saya akan memilih kegiatan tersebut. Cukup. Pertanyaan wajib yang ketiga. Di masa pandemi seperti saat ini, berbagai seminar dan bimbingan yang biasanya dilaksanakan Senat untuk meningkatkan indeks kelulusan mahasiswa atau mahasiswi banyak yang terhambat dan tertunda. Apa program-program atau solusi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk beberapa seminar dan bimbel, yang pertama kita bisa mengadakan bimbel terbatas. Kemudian merekamnya dan menyebarkan hasil rekaman dan notulensinya atau berbentuk tahlisan supaya orang-orang yang belum dapat hadir atau karena adanya pandemi ini dapat merasakan hasil dari bimbel atau seminar online tadi. Jadi entah itu mereka datang atau tidak datang, semuanya mesti dapat merasakan dengan adanya notulensi dan penyebaran rekaman tersebut. Seperti yang kita tahu bahwasannya di masa pandemi seperti ini peran media sangat penting. Semua sudah beralih dengan online atau daring. Jadi saya akan mengadakan bimbel atau bimbingan seminar dengan online dan merekam isi dari bimbel tersebut atau seminar tersebut dan menguploadnya atau membagikannya kepada masyarakat luas Usuluddin agar mampu diakses dan kebermanfaatannya
mampu dirasakan oleh orang banyak, bukan kepada orang yang hadir doang. Yang keempat, bagaimana cara Anda dalam menghadapi permasalahan minimnya sumber dana untuk menyokong kegiatan di dalam senat? Untuk sumber dana sendiri, yang pertama insya Allah saya akan membuka atau mencari keran-keran donatur dari mahasiswa Fakultas Usuluddin. Yang kedua, kita bisa mengajukan proposal ke beberapa lembaga. Dan yang ketiga, kita bisa membuka unit-unit usaha untuk mahasiswa Fakultas Usuluddin. Dengan adanya dana tersebut, kita bisa menyokong semua kegiatan insya Allah ke depannya. Untuk permasalahan anggaran dana ini sebenarnya udah diatur oleh ADART. Jadi senat ini memiliki 5 pemasukan. Nah, kita bisa memaksimalkan. Salah satunya adalah kas. Kas wajib seluruh mahasiswa. Apabila kas ini bisa direalisasikan dan dekat-dekat ini ataupun sebelum kabinet sebelumnya juga belum bisa merealisasikan, maka pada tahun ini saya akan mencoba untuk merealisasikannya agar mampu menjawab persoalan dana ini. Yang kedua, usaha. Nah, usaha ini seperti yang ketahui bahwasanya banyak pintu-pintu usaha dan sudah banyak juga inovasi usaha yang telah dilakukan oleh Masisir ataupun senat Fakultas Usuluddin kabinet-kabinet sebelumnya. Maka kita akan meninjau, kita akan meriset kira-kira usaha mana yang bisa meningkatkan pendapatan dana dengan baik. Mungkin itu aja. Pertanyaan wajib yang terakhir. Coba praktekkan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab ketika meminta izin ataupun menanyakan sesuatu, seolah-olah Anda sedang berada di hadapan amit kuliah atau dekan Fakultas Usuluddin. Assalamualaikum ya Maulana. Ismahna annana min wafdan min ittihadi talabati Usuluddin Indonesiyin. Kama arafna ala anna al-imtihan al-Quran sayatina an qarib. Walakin min al-asaf min ba'di ashabina yusafiruna ila baladina. Hal mumkinuhum an tuqat lahum al-imtihan al-mutaakhir li hadhihi al-maddah? Dan mungkin insyaallah hum sayamtahina ba'da ayatu ila hadzal balad maratan ukhra ba'da safar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Fauzan, Talib Kuliah Usuluddin Bifirqah Salisah Syu'bah Al-Quran Tafsir Al-Quranul Karim. Wa ana Rais Ittihad Thalabah Indonesia. Ana uridu istifsar min istifsar hadaratikum ya Maulana. Ma'dziratan hunaka ba'du tullab al-Indonesi yarji'una ila biladihim ila Indonesia walakinnahum lam yastati yarji'una ila Misr bisababi iglaqil matar walakinnal imtihan sayakunu fi awal syahr. Walakin al-imtihan sayakunu fi awal syahr. Hal minal mumkin ladaihim imtihan ad-daur tsani lil Qur'anil Karim. Syukran jazakallah ala ihtimam mikum ya doktor ya Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi pertanyaan pilihan. Sesi pertanyaan pilihan untuk Saudara Zakir. Saat Anda terpilih, Senat Usuluddin akan berumur 20 tahun. Apakah gebrakan yang akan Anda lakukan? Untuk gebrakan sendiri, insya Allah kita mengadakan HUT yang spesial karena umurnya telah mencapai 20 tahun atau 2 dekade. Insya Allah kita akan merangkul semua elemen masyarakat Usuluddin dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kalau memungkinkan, dan dari fakultas atau prodi masing-masing. Insya Allah acaranya akan sangat spesial karena ini adalah 2 dekade perayaan Senat Usuluddin. Pertanyaan pilihan selanjutnya untuk Saudara Zakir. Misal Anda terpilih menjadi ketua Senat Usuluddin,
apa mungkin Anda akan merubah sistem senat dari tahun 2020-2021 atau meneruskan sistem-sistem yang sudah tertulis? Misal merubah, bagaimana cara Anda menyesuaikannya? Seperti yang saya jawab di soal wajib tadi, prinsip saya dalam acuan jalannya roda sebuah organisasi, yaitu al-hifdzu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga program-program baik yang telah berjalan dan berinovasi di beberapa program yang masih kurang baik supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna ke depannya insyaallah. Pertanyaan pilihan untuk Saudara Fauzan. Yang pertama, ketika Anda terpilih menjadi Ketua Senat, apa langkah yang akan Anda ambil untuk menangani dan juga merangkul mahasiswi atau mahasiswa Indonesia Usuluddin yang gagal atau rasib supaya mereka tidak mengulangi kerasibannya lagi? Jawaban dari saya, pertama, saya akan mengamati dulu. Saya akan meneliti kenapa orang tersebut, orang yang berkaitan ini bisa rosip. Apakah mungkin dia rosip bukan dari kemauannya dirinya sendiri. Bisa jadi tuntutan dari pekerjaannya atau ekonomi. Nah, setelah kita mengetahuinya, maka kita akan sama-sama mencarikan solusinya bareng-bareng. Kita akan meninjau solusi apa yang cocok. Ya, pertanyaan pilihan selanjutnya untuk Saudara Fauzan. Ketika Anda terpilih, apa langkah yang akan Anda lakukan untuk menjaga hubungan yang sudah terjalin antar senat atau forsema? Yang pertama, kita akan lakukan seringnya komunikasi. Jadi kita akan lakukan seringnya komunikasi agar tetap hubungannya baik dan saling bisa berkolaborasi dan saling mengetahui permasalahan dari setiap senat itu dan mampu juga melihat peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh senat lain yang kita bisa manfaatkan juga. Dan bisa mungkin permasalahan yang ada di senat Fakultas Usuluddin ada juga di fakultas yang lain. Dan dengan itu kita bisa mencari solusi yang sama-sama dan saling berkolaborasi untuk meningkatkan indeks kenajahan dan yang lainnya. Cukup. Oke. Pilih ngejomblo atau jadi badut? Jomblo bisa bilillah. Oke, makasih. Tangan dong. Apa yang lebih kecil dari semut dan apa yang lebih besar dari dosa? Yang lebih kecil dari semut, yang lebih besar dari dosa. Yang lebih kecil semut, yang lebih besar dari dosa. Yang lebih kecil dari semut atom. Ya, yang lebih besar dari dosa syirik dosa. Yang lebih besar dari kasih sayang Allah.